banyak banget ya. Menjadi amuba. Hai, Hillary Clintonia. Salam kenal. Siapa nih lagi? Hai, sahabat ini tahu mau juga. Shalom. 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 Hai Talita. Shalom. Iya ini ke. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7, jadi kita akan memulai UHOP kita. Yeay! Bentar, kita bacain. Hai Hesti. Halo, shalom. Shalom. Imut sekali suara Hesti. Ya, kita lanjut ya. Kita mau baca aturan dari sebutannya. Ya. Kita mau baca aturan yang harus ditaati selama UHOP. Harus guys. Bentar. Yang pertama, selama UHOP online, teman-teman diwajibkan untuk menyalakan video. Supaya kelihatan wajah cantik dan gantengnya. Terus yang kedua, selama UHOP online, mikrofon teman-teman wajib dimatikan. Supaya nggak keganggu nanti. Nanti kan kasihan tuh yang WL atau yang sharing atau yang firmannya. Kalau tiba-tiba teman-teman ngomong gitu kan, nanti bingung dia. Terus yang terakhir, teman-teman menyalakan mikrofon ketika diminta oleh WL, pengkhotbah atau sesi sharing tanya jawab. Jadi nanti kita ada sesi sharing, sesi tanya jawabnya juga ya. Di siapa nih yang baru join nih? Oke, mana ceritanya? Mana dia tadi yang baru join? Oh, hai Yesi. Sorry guys. Hai Kak, shalom. Shalom. Hai Aberar. Abner. Oh, Abner. Hai Abner. Abner anak di pendeta Bunto itu dah. Oh. Hai Abner, shalom Abner, selamat bergabung di kami di UHOP. Ya, langsung mulai aja nih. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7, mari kita sama-sama memulai UHOP kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Tinggalkan semua beban-bebanmu saat engkau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya kepada Engkau ya Bapa. Karena Engkau yang memegang hidup kami ya Bapa. Engkau yang memegang kendali hidup kami ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan segenap hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur Tuhan, pujian dan syukur ku bawa padamu dengan segenap hati ku persembahkan.
Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan yang kita dari awal mengatakan pujian dan syukur. Ku bawa padamu dengan senang hati, dengan senang hati. Ku persembahkan. Kau sadar ya Bapa, tiada yang hanya Aku sadar bila Ku ada hanya karena anugerah, bukan karena perbuatan. Kau hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Kau hidupku Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku Tuhan. Oh, Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kau hidupku Tuhan, hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya, Tuhan, hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku
kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan segenap hidupku persembahkan. Kita sembah Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kuasamu, haleluya. Kami tahu hidup kami adalah menyembah, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Engkau yang kami tinggikan, haleluya, haleluya, Yesus, Yesus, kami tinggikan Engkau, haleluya, haleluya. Glory bagi Engkau Tuhan, hosana bagi Engkau, kami agungkan Engkau, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, benar Tuhan, hidup kami adalah penyembahan. Segenap hidup kami ya Bapa hanya kami serahkan kepada Engkau ya Bapa. Dan jika Engkau tidak bersama kami ya Bapa, kami tidak mau berjalan ya Bapa. Karena Engkau yang menuntun langkah kami ya Bapa, Engkau yang memberikan kepada kami jalan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam
Katakan dengan imanmu bila engkau tak bersama aku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah jangan beri langkah bila Engkau tak bersamaku. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah jangan beri langkah bila Engkau tak bersamaku. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah jangan nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah jangan nyatakan nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah jangan. Bila Bapak tidak tahu ya Bapak mana harus melakukan ya Bapak. Pimpinlah setiap anak-anak-Mu ya Bapak. Nyatakan ya Bapak kemuliaan-Mu yang ada dalam hidup setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Atas berkat dan penyertaan-Mu ya Bapak yang tidak henti-hentinya di kehidupan kami hari lepas hari ya Bapak. Terima kasih juga ya Bapak atas pertolongan-Mu ya Bapak di kehidupan setiap kami ya Bapak sehingga kami masih ada sampai saat ini ya Bapak. Kami yakin dan percaya bahwa itu bukan karena kekuatan kami ya Bapak, itu bukan karena kuat dan gagah kami ya Bapak, melainkan itu semua hanya karena kemurahan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap kami ya Bapak dimanapun kami berada ya Bapak yang sedang mengikuti UHAM ya Bapak. Kiranya Engkau selalu memberikan kepada kami kesehatan dan kekuatan ya Bapak. Berikan kepada kami hati yang penuh sukacita ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan jika sebentar ya Bapak kami mau mendengarkan sharingnya dari teman-teman kami ya Bapak. Kiranya sharingnya akan kami dengarkan nanti ya Bapak. Bisa membangun iman
ya Pak, dan bertumbuh-tumbuh lagi dalam iman ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan sharingnya Bapak, kesaksiannya Bapak. Haleluya, amin. Amin. Shalom guys. Shalom, amin, amin. Amin, amin. Siapa nih yang baru gabung lagi nih? Shalom. Amin, amin. Hai Tina, Baby, udah Iren, Isai, Lydia, Priscilla, sahabat ini, hai Vira, Step Dewi, Swanli, Debbie, hai Debbie, shalom semuanya. Ya, Shalom. kita sebentar lagi mau mendengar kesaksian, shalom, kesaksian dari untuk saudari kita Vira. Vira gimana deh? Udah siap deh? Siap, siap. Dengar nggak? Ya, siap. Suaranya dengar nggak? Suaranya dengar kan? Kedengaran sih. Oke. Mau cerita apa ya? Oke, waktu datang. Aku mau sedikit cerita aja sih tentang hal konsisten aja. Soalnya barusan kemarin aku juga kebetulan habis live Instagram di Youth Gerejaku tentang konsisten nih. Jadi kayak beberapa waktu ini lagi diingetin banget tentang gimana kita caranya buat kita tuh konsisten gitu. Nah, secara singkat konsisten itu kan kayak apa ya? Komitmen gitu loh, kayak ketegasan kalau kita tuh konsisten menyelesaikan suatu hal dengan maksimal, jadi nggak berubah-ubah gitu loh, jadi nggak kayak nyelesainnya secara setengah-setengah kayak gitu kan, jadi kayak kita tuh mantap dan nggak berubah gitu kan. Nah terus kayak aku akhir-akhir ini lagi kayak diingetin sih sebenarnya kayak konsisten dalam banyak hal sih sebenarnya, kayak apalagi di masa pandemi ini kan kita tuh kayak susah gitu, kayak pastinya kita kayak lupa buat saat teduh, lupa buat apa ya, kayak sekedar buat komunikasi sama Tuhan itu kan pasti kita lupa gitu loh. Nah itu kan berarti kita nggak konsisten gitu loh, kita selalu minta sama Tuhan apa yang kita pengen, tapi kita tuh nggak konsisten buat kita datang sama Tuhan, komunikasi sama Tuhan, cerita sama Tuhan kayak gitu. Tapi akhir-akhir ini kayak diingetin soalnya kenapa kita perlu konsisten, karena gimana kalau kita nggak konsisten itu kita nggak akan pernah mencapai sesuatu hal yang kita ingin secara maksimal. Jadi kayak apa yang udah Tuhan kasih ke kita tuh nggak nyelesainnya secara maksimal gitu loh. Jadi kayak istilahnya kayak nanggung gitu kan. Jadi kita ngerjainnya secara setengah hati, bukan dengan kerendahan hati kita, bukan dengan kayak apa ya, misal kayak bersungut-sungut kayak gitu kan sama aja, berarti kita nggak konsisten buat jalaninnya kayak gitu. Nah terus kayak hal yang buat konsisten itu menurut aku sendiri sih yang aku alamin pribadi gitu, kayak misal nih kita malam waktunya buat saat itu, waktunya buat baca firman, tapi kita tuh lebih suka main gadget, lebih suka mager, lebih suka tidur-tiduran, dan kayak apalagi yang kayak lagi pada senang buat nonton drakor tuh pasti benar-benar kecanduan banget sih, tak yakin pasti banyak banget yang kecanduan banget buat nonton drakor. Aku sih enggak. Jadi kayak banyak banget kan, kayak aku sering dengar juga dari teman-temanku kayak mereka tuh nonton drakor tuh sampai berlama-lama banget gitu loh, sampai mereka tuh lupa gak makan, lupa gak mandi. Nah kayak gitu kan kayak jadi apa ya, kayak jadi penghalang kita buat kita tuh konsisten mau ngelakuin apa yang kita mau kejar gitu loh. Nah, kalau kita belajar dari kisahnya siapa? Yusuf, Ruth, sama Paulus, itu kan mereka kayak pribadi-pribadi yang punya komitmen dari itu loh, punya komitmen, punya konsekuen, punya konsisten dalam melakukan janji-janjinya Tuhan gitu loh. Jadi kayak aku kayak kita tuh belajar kayak seperti halnya Yusuf, Ruth, dan kayak Paulus gitu kan. Jadi kita konsisten buat ngelakuin apa yang mau kita kejar dan yang sesuai jalannya Tuhan kayak gitu. Tapi kalau kita sedikit aja kayak nggak konsisten gitu kan pasti ada ya, nggak selalu kayak konsistennya kita tuh berjalan
yang naik terus, nanti ada up and down-nya kan. Aku pun juga mengalami hal yang sama. Ketika misalnya kita nih seorang atlet renang, tapi beberapa kali kita sering bolos latihan kayak gitu. Nah itu kan jadi namanya kita yang nggak konsisten gitu kan. Jadi kayak kita males nggak mau latihan, nggak mau, malas ketemu sama pelatihnya dan sebagainya kayak gitu. Nah jadi kan kita kayak ada sesuatu penghalang yang menjadi kita konsisten. Nah itu perlu diketahui dari diri kita masing-masing dan kembali dari diri kita masing-masing, dimana kayak kita tuh konsisten gitu loh. Contohnya kalau yang aku alamin akhir-akhir ini, dimana kalau aku lagi ngerasain kayak doa puasa itu bener-bener kayak bawa sesuatu yang mujizat yang wow banget gitu loh. Jadi kayak teman-teman mau cobain buat doa puasa, buat dalam sama Tuhan, komunikasi sama Tuhan, itu tuh bener-bener kayak Tuhan tuh kasih hasil yang wow banget gitu loh, yang bahkan yang kita nggak nyangka pun mungkin Tuhan bakalan kasih ke kita. Jadi kayak apa yang di luar sama ekspektasinya kita, Tuhan itu sebenarnya udah siapin, tapi tinggal kitanya aja yang nunggu kayak tepat pada waktunya. Jadi kitanya yang sabar dan selalu kejarnya itu dengan konsisten. Kayak misal lagi tugas kuliah dikerjain dengan bener-bener, tapi kalau dikerjainnya dengan nggak bener-bener, nah itu kan pasti hasilnya juga beda kan. Jadi kayak hasilnya misal ada yang ngarang kayak gitu kan, pasti Tuhan bakalan kasih hasilnya juga ngarang dong kalau kita nggak kerjainnya bener-bener kan. Nah jadi kalau buat teman-teman semua, kalau yang akhir-akhir ini lagi lupa buat saat itu buat komunikasi sama Tuhan, yuk komunikasi sama Tuhan, konsisten buat saat teduh, entah tiap pagi, tiap malam itu bebas. Yang penting kayak kita tetap datang sama Tuhan, tetap mengucap syukur sama Tuhan, tetap apa ya, bersyukur aja sama apa yang Tuhan kasih. Kita masih bisa bangun, masih bisa kumpul kayak gini, itu kan semua kayak berkat Tuhan gitu loh. Jadi kita tuh bisa konsisten antara ucapan sama tindakannya kita. Jadi kayak kita tuh sinkronin diri kita sendiri gitu loh. Jadi kita perkuat aja buat kita selalu dekat sama Tuhan, jangan sampai melenceng banget dari jalurnya Tuhan. Semangat teman-teman. Teh gitu aja Kak. Thank you. Yes, kesaksian yang sangat luar biasa dari Vira tentang konsisten ya. Kakak sebenarnya sedikit tertampar sih dengar kesaksiannya Vira tentang konsisten. Kadang-kadang kakak juga orangnya kurang konsisten, teduh baca Alkitab, kadang rasanya males gitu. Apalagi kalau pada pegang gadget, benar kata Vira. Udah nonton tuh, rasanya tuh udahlah kayak nggak mau diganggu lagi. Bener kan? Ya bener. Bener. Tampar, makasih ya Vira buat kesaksiannya. Semoga selalu diberkati Tuhan dan semoga selalu konsisten dalam mengikuti Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau kesaksian? Priscilla mungkin, Hilary, gimana? Atau Gaby mungkin? Gaby? Oh ya. Ya. Oke. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Elisa. Tapi sebelumnya kita mau menyembah Tuhan dulu ya sama-sama. Kita persiapkan hati kita supaya nanti firman yang akan ditabur bisa bertumbuh dan berbuah di dalam hati kita. Amin. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus percaya ada kemuliaan di balik salibnya.
kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanmu, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Benar Tuhan, benar Yesus, hanya di dalam-Mu saja ya Bapak kami mendapat kemenangan ya Bapak, kami mendapat ketenangan ya Bapak, hanya daripada-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Dan ya Bapak, jika sebentar ya Bapak kami mendengarkan ya Bapak firman-Mu ya Bapak yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapak Elisa Kristiani ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati dia ya Bapak, memberikan hikmat ya Bapak daripada-Mu ya Bapak, sehingga firman yang akan dia sampaikan nanti ya Bapak bisa memberkati setiap kami yang mendengarkan ya Bapak. Kau juga memakai dia lebih heran lagi ya Bapak, dimanapun dia berada ya Bapak. Jadikan dia saksi-Mu ya Bapak, jadikan dia alat-Mu ya Bapak dimanapun dia berada ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu dan penuh sukacita ya Bapak. Haleluya. Amin. Oke, bisa menyalain. Oke. Shalom teman-teman semuanya yang ada di sini. Oke. Tunggu sebentar. Aduh. Oke, puji Tuhan pada kesempatan malam hari ini kembali boleh bersharing lagi di UHOP. Senang sekali. Dan tema yang akan diangkat yaitu adalah, ini slide-nya udah muncul ya? Oke. Yaitu terkait dengan investasi tertinggi. Oke, teman-teman. Ketika mendengar kata investasi, yang muncul di benak kita adalah kita menanam sesuatu untuk meraih sebuah keuntungan yang lebih besar. Dan di sini kalau aku lihat kan banyak orang yang masuk dalam dunia kerja juga, ataupun kita semuanya rata-rata kuliah gitu ya. Oke, aku akan kasih satu ilustrasi yang paling sering banget. Misalnya karena aku psikologi, jadi aku akan lebih banyak share contoh-contoh dari dunia kerja yang ranahnya psikologi. Nah, contohnya gini, ketika perusahaan meng-hire seseorang, ketika perusahaan hire seseorang untuk bekerja, contohnya kayak di sini sekarang Daniel ya, yang baru banget, fresh banget bekerja gitu ya, meng-hire seseorang bekerja, bukankah orang yang bekerja itu, orang yang di-hire, orang yang dipekerjakan itu, perusahaan berharap melalui orang tersebut, perusahaan memperoleh keuntungan. Seperti itu contohnya. Melalui perusahaan itu, melalui orang itu, perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Nah, sebagai anak Tuhan, ketika kita bekerja, contohnya misalnya gaji kita 2.700.000 misal ya, misalnya seperti itu, 2.700.000. Otomatis feedback yang harus kita berikan ke perusahaan otomatis tidak boleh minus.
Putus-putus guys, ini kayaknya sinyalnya. Optimal dan optimal untuk perusahaannya. Oh, udah Itu lagi. yang namanya kasus hire-nya bagus gitu, hire karyawannya bagus. Tapi ada juga tuh, kalau aku beberapa kasus aku nemuin gini, kita hire seseorang tapi nggak lama kemudian, aku ngelihat salah satu kasus tempat magangku, 3 bulan kemudian dia di Kayaknya yang putus-putus tuh punyanya Kak Elisa tuh. Iya. Bentar, sabar ya guys. Habis hujan soalnya. Halo, Kitin. Cetek juga putus kan nih? Bentar ya guys. Mana kabel? baliknya Ya ini. bisa di mute nggak ya yang lagi Putus-putus ngomong? Kitin, kamu. Oke, lanjut ya. Oke, sebaliknya kita, nah itu dari sisi sudut pandang perusahaan ya. Sekarang dari sudut pandangnya kita, gitu. Dari sudut pandangnya kita, uang besar. Tunggu. Iya guys, masih putus-putus nih. Bentar, dia lagi keluar nih Elisa. Udah join lagi belum Elisa? Guys, bentar ya guys, wifi di kos kami rada error. Sebentar Iya, ya. iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebentar ya guys. Oke, sedikit. Oke. Coba masuk ya. Oke, wait. Kok ini nggak bisa diputar? Nah, coba. Lancar nggak yang ini ya? Lancar, lancar. Aman ini. Coba lagi. Oke, coba. Tadi sampai mana ya? Sampai itu minus, perusahaan minus atau apa itu tadi? Perusahaan putus-putus soalnya. Oke. Perusahaannya kan kosong ya. Itu dari sudut pandang perusahaan. Ketika mempekerjakan seseorang pribadi, otomatis perusahaan harus dapatkan feedback gitu ya. Nah, sekarang kebalikannya gitu. Dari sudut pandangnya kita nih kuliah nih, misalnya kuliah mahal-mahal, Unika misalnya ya, terus apalagi Unaki, Tikfar, mana lagi yang mahal-mahal, ayo, Udinus kali ya, aku nggak tahu gitu kan, yang mahal-mahal. Otomatis kita kuliah itu kan investasi ya, investasi supaya kita dapat posisi di dunia kerja yang lebih baik gitu. Itu adalah investasi buat kita. Nah, sekarang dari sekian banyak ada juga yang namanya bisa dimatiin. Oke. Misalnya, tunggu ya sebentar. Matiin. Oke. Misalnya, bentar ya. Oke. Nah, ketika kita juga memulai suatu bisnis, itu kan kita nggak tahu tuh
endingnya bakalan untung atau buntung gitu ya. Tapi kita investasikan uang kita di situ dengan harapan kita beroleh keuntungan. Itu secara duniawi gitu ya. Nah, pertanyaannya, tahukah kita dalam kehidupannya kita, apa sih investasi tertinggi yang bisa kita taruh gitu di dalam kehidupan kita? Nah, ini jalan ya ininya. Next slide coba. Sekarang kita mau sama-sama belajar dari satu tokoh yang favorit aku banget ya. Favorit aku setelah Tuhan Yesus gitu ya. Setelah Tuhan Yesus aku sangat mengidolakan tokoh ini. Yaitu diriku sendiri gitu ya. Enggak ya, bukan diriku sendiri. Oke. Orang lain yang bernama sama dengan aku, tapi lebih hebat dari aku ya. Nah, saat ini dia sangat-sangat hebat. Buktinya dia yang dicatat di Alkitab, bukan saya ya. Gitu ya. Oke. Di situ, dia ini adalah seorang nabi yang luar biasa gitu ya. Seorang nabi yang luar biasa bernama Elisa. Tapi di situ Elisanya cowok ya, saya cewek gitu kan. Tidak mungkin kami berjodoh karena dia di surga, saya masih di bumi gitu ya. Oke. Aku mau kasih dulu, Elisa ini siapa sih? Apa sih tindakan kenabian yang bisa dia peroleh? Dan dia ini mungkin nggak terlalu sering banget disebut kayak Paulus, Petrus, gitu kan. Terus siapa lagi? Daud, Salomo, gitu ya. Elisa ini juga maksudnya nggak termasuk jajaran yang ramai banget gitu ya. Tapi kita mau lihat satu ciri khas yang sangat terkenal dari Elisa, yaitu dia ini orang yang mendapat dua bagian roh gitu ya. Dari sekian banyak cerita Alkitab yang diceritakan, yang tercatat di Alkitab, mendapatkan dua bagian roh, yaitu bernama Elisa, Nabi Elisa gitu. Nah, kita mau sama-sama lihat nih, kan udah ada di slide ya, nggak usah dibuka semua, aku hanya ceritakan sekilas, ini pengantarnya ya. Tindakan kenabiannya Elisa itu banyak banget ya. Nah, ini aku akan bacakan dulu. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Jadi teman-teman bisa belajar lebih banyak di kamus Alkitab. Elisa ini dari segi mujizatnya sering disamakan dengan sosok Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Karena apa? Bisa dicek nanti kalau teman-teman yang rajin membuka Alkitab atau belajar Alkitab, mendalami Alkitab, beda Alkitab, teman-teman bisa banding-bandingkan ya sendiri nanti ya. Jadi kenapa sering disebut Elia? Elia itu seperti Yohanes Pembaptis, karena tugasnya Elia itu mempersiapkan jalan. Yohanes Pembaptis juga seperti itu. Kemudian mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Elisa, itu dari segi mujizat, itu sama dengan yang dilakukan Tuhan Yesus. Bedanya adalah, pertama, Elisa itu lahir dari seorang ayah dan seorang ibu. Sedangkan kalau Tuhan Yesus itu lahir dari seorang anak darah bernama Maria dan dibubuhi benih oleh Roh Kudus, seperti itu ya. Itu bedanya. Dan Elisa ketika kematiannya ia tidak bangkit. Nah, itu bedanya ya. Kalau Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga, sedangkan Elisa tidak bangkit pada hari ketiga, gitu ya. Tapi tulang-tulangnya, ketika ada mayat tersentuh dengan tulangnya Elisa pada hari kematiannya, mayat itu yang bangkit, bukan si Elisa ya. Nah, kita lihat dulu tindakan kenabiannya. Yang pertama, Elisa menyehatkan air di Yeriko. Ini nyaris sama dengan mujizat pertama Tuhan Yesus. Bisa dicek ya, air apa ya? Yesus mengubah air menjadi anggur di Kanaan gitu ya. Nanti bisa kalian coba cek gitu ya, sama apa enggak. Aku udah coba sih ngecek gitu. Aku cuma listnya. Kemudian anak-anak Betel mencemooh Elisa. Nah, suatu kali aku tuh pernah dengar sharing seperti ini. Kok Elisa tuh emosian banget ya? Masa cuma diejek, naiklah botak. Malah dia langsung mengutuk anak orang itu ya. Langsung diterkam oleh uang atau apa ya itu. Aku lupa. Di situ, kok langsung diterkam gitu. Elisa emosional banget. Ya. Jadi sebenarnya kebotakannya Elisa itu sebenarnya bukan kebotakannya yang bukan kebotakan karena botak gitu loh. Tapi dia itu botaknya sebagai tanda kenabian pada zaman Perjanjian Lama. Jadi dicukur sebagai tanda bahwa ia bangkit sebagai seorang pemimpin, nabi-nabi. Jadi pemimpin baru. Jadi kenapa Elisa melakukan itu? Karena itu adalah bentuk hujatan kepada pemimpin rohani pada masa itu. Itu ya. Yang ketiga, turutnya Elisa
dalam peperangan ketiga Raja Moab. Bisa dicek ya nanti ceritanya seperti apa. Minyak seorang janda. Ini menduplikasi mujizat yang dilakukan oleh nabi sebelumnya atau ayah rohaninya, yaitu Elia, di mana ketika waktu itu kan kalau nggak salah mujizatnya Elia itu tentang yang orang dia meminta tepung, kemudian janda itu di masa kekeringan, di masa benar-benar miskin pada saat itu dia tidak kehabisan minyak dan tepung, seperti itu ya. Kemudian membangkitkan anak perempuan Sunem, gitu ya. Kemudian lanjutannya lagi maut dalam kuali. Kemudian ada juga nih memberi makan 100 orang. Nanti dicek pokoknya ya, teman-teman boleh belajar dulu. Kemudian Naaman disembuhkan. Ini juga disebutkan di perjanjian baru seperti yang dilakukan Elisa. Seperti itu tercatat ayatnya ya. Kemudian kapak timbul mengapung. Elisa sebagai penasehat aja. Jadi Elisa ini nggak cuma jago kandang. Jago kandangnya itu dalam artian dia cuma bisanya khotbah gitu. Tapi ternyata dia ngerti politik gitu loh. Dia disebut di situ sebagai penasehat ya. Penasehat raja, dan dia membantu karena dia seorang nabi, dia membantu bangsa itu untuk keluar dari malapetaka nasional. Bisa dicek nanti ceritanya. Kemudian keterlibatan Elisa dalam masalah negara. Ini seorang nabi, tapi dia juga terpandang, gitu ya, terpandang di dalam negara. Kemudian di usia yang ke-85 sampai 90, dia tampil sebagai kesayangan raja. Di situ bisa dilihat raja menangis ketika Elisa sakit dan kemudian meninggal dunia. Nah, kita bisa melihat rekam jejak yang sangat luar biasa dari seorang Elisa. Rekam jejaknya ini udah, karena dia sebagai seorang nabi, kita bisa cek ya, kita tidak membanding-bandingkan, tapi sebagai seorang nabi. Nabi-nabi pada zaman perjanjian lama, semuanya itu dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, dia meminta 2 bagian roh. Otomatis dia menduplikasi, dia sudah punya power sendiri, dia sudah punya kuasa untuk dirinya sendiri sebagai nabi, ditambah duplikasi dari seorang Elia. Ya. Jadi kita mau belajar. Kita belajar yang paling baik itu belajar dari Alkitab. Nah, sebelum Elisa dikenal dengan segala macam mujizatnya, kita mau tahu apa sih yang diinvestasikan oleh Elisa pada pertama kali. Pada pertama kali namanya disebut di Alkitab. Ya, kita mau sama-sama baca. Teman-teman boleh, saya yakin karena ini di kamar ya, boleh dipegang Alkitabnya masing-masing, gitu ya. Kalau bisa tampilkan nggak apa-apa. Tapi boleh dipegang Alkitabnya masing-masing. 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19. Ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Ini singkat banget ya, ayatnya pendek banget. Dan jelas banget kayak judulnya. Di situ tertulis, judulnya adalah Elisa terpanggil. Nah, aku akan bacakan secara cepat, nanti setelah itu kita bahas ya. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Ya. Sedang ia sendiri mengemudikannya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa, yang bawa pen boleh digaris bawahi nggak apa-apa, meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadaku, baiklah, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat padamu. Stop dulu ya sebentar. Kalian ingat nggak sih cerita di perjanjian baru, ada seorang anak muda yang kaya raya, pada saat itu dia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bagaimana supaya aku sempurna gitu ya. Nah, terus Tuhan Yesus bilang, jualah semua harta bendamu, dan ikutlah aku, gitu ya. Terus biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kok kayaknya kontradiksi gitu ya, berlawanan. Kok ini dia ya udah pulang dulu nggak apa-apa gitu ya. Nanti kita mau bahas. Kok bisa sih ada kalimat yang kontradiksi gitu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, memasak dagingnya. Jadi Elisa ini chef terbaik ya. Dia adalah seorang chef di perjanjian lama ya. Nah, dengan bajak lembu itu sebagai kayu api.
Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu, bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Oke, kita mau belajar dari Alkitab ya. Kita mau belajar dari dasar iman kita, yaitu firman Tuhan. Mungkin kita boleh baca buku-buku motivasi gitu ya. Kita boleh baca buku-buku yang menyemangati kita, tokoh-tokoh biografi. Tapi dasar iman selalu dibangun dari Alkitab. Dasar iman kita bukan dibangun dari apa yang ditulis orang-orang gitu ya. Tapi dasar iman kita itu dibangun dari satu buku ini gitu loh, yang diimani gitu ya. Satu buku ini yang diimani gitu. Kayak kita mau belajar, Elisa ini adalah salah satu investor terbaik di dalam Alkitab. Karena kenapa salah satu aku bilang? Karena ada yang namanya Petrus, ada yang namanya Yohanes, Andreas, Paulus, banyaklah tokoh-tokoh Alkitab. Oleh karena itu, dia adalah salah satu investor terbaik. Karena apa? Di sini dikatakan, ia meninggalkan lembu. Oke, lembu ya. Teman-teman coba bayangkan lembu ya. Bayangkan dengan baik. Lembu. Nah, lembu itu seperti apa ya? Di sini dikatakan 12 pasang. Oke, lembu itu ada 12 pasang. Di zaman ini aja, orang punya lembu 12 pasang, berarti nggak kita bilang kaya raya, tapi berada, gitu ya. Nggak kita bilang kaya raya, tapi dia berada, gitu ya, 12 pasang lembu. Nah, berarti di zamannya Elisa ini bukan orang miskin, gitu ya. Di zaman ini, Elisa ini bukan orang miskin. Nah, kemudian, dia itu tiba-tiba dilempar jubah, gitu. Otomatis, kita ya, dilempar jubah, dia ini nggak ngerti, walaupun dia nggak ngerti, tapi dia ngerti ini simbol gitu ya. Ada yang namanya transisi, ada yang namanya delegasi gitu ya, delegasi. Oke, kita lihat. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu, lalu berlari mengikuti Elia. Nah, di sini Elisa itu meninggalkan posisinya yang sebenarnya udah enak di rumahnya. Kalau kita lihat pekerjaannya, dia sudah enak gitu loh. Dia termasuk orang yang berada, tapi dia meninggalkan itu dan mengikut Elia, gitu ya. Biarkanlah aku mencium ayahku dari ibuku, oke? Sudah sampai itu. Dia meninggalkan kemuliaan duniawinya, dia meninggalkan hal-hal duniawinya yang udah aman gitu, udah nyaman buat dia. Untuk, ibaratnya ini kata kasar ya, tapi jangan diartikan harafiah. Untuk baju compang-campingnya sorga. Dia meninggalkan kemuliaan duniawi untuk baju compang-campingnya surga. Jadi, tingginya dunia itu rendahnya surga. Paham ya? Sampai sini ya. Tingginya dunia, maksimalnya kita di dunia, itu adalah jajaran terendahnya surga. Nah, dan itu yang Elisa lakukan. Elisa nggak tahu kehidupan seperti apa yang akan ia hadapi gitu. Tapi ia tahu, ia sedang berjalan di dalam lingkup yang seperti apa. Dia tahu dia sedang berjalan di panggilannya. Sekalipun dia tidak, maaf. Ini gimana sih cara nutupnya? Oke. Sekalipun dia tidak tahu kehidupan seperti apa sih yang akan dia hidupi ke depannya. Makannya seperti apa ke depannya sebagai seorang nabi gitu. Tapi dia memilih, oke, aku turuti panggilanku. Seperti itu ya. Nah, itulah yang dilakukan Elisa. Ketika kita belajar dari kehidupannya Elisa, ketika kita investasikan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, percayalah tidak ada yang namanya stagnasi. Ketika kita investasikan kehidupan kita mau joinnya Tuhan, bukan berarti kita semua jadi pendeta. Enggak ya, cukup Debbie di sini ya yang jadi pendeta. Gitu ya. Tapi ketika kita dalam artian menyerahkan hati kita, hidup kita, apapun pekerjaan kita, jurusan kita, minat kita, bidang kita, ketika kita tahu itu panggilan kita dan kita serahkan seutuhnya, kita taruhkan di dalam tangan Tuhan, itu adalah investasi kita kepada Tuhan. Dan satu hal, ketika kita menaruh investasi kita ke dalam tangan Tuhan, tidak pernah gagal, tidak pernah rugi. Sekalipun ruginya tidak pernah lebih besar daripada keuntungan kita yang kita peroleh. Kita hidup aja sudah untung gitu. Kalau kita mau bandingkan, sebenarnya itu lebih banyak yang bahagianya gitu dalam hidup kita.
di bagian sini mungkin kita merasa sakit, tapi di bagian lain kita akan merasakan kesenangan gitu. Jadi sekalipun kita merasa oke, banyak ikut Tuhan itu kok gini-gini aja ya, mungkin kamu ikut Tuhannya belum totalitas, kamu belum menaruh hidupmu sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, seperti itu. Sehingga ketika kita merasa stagnasi, sebenarnya dalam kehidupan orang Kristen, dalam kehidupan orang percaya, ketika kita bilang kita stagnasi, di waktu yang sama kita sedang mengalami yang namanya kemunduran. Kenapa? Karena semua orang sedang berlari dengan panggilannya, dengan jalur pertandingannya, dan kita berhenti. Berhenti artinya semua orang sudah bergerak, kita di sini, otomatis kita ini sebenarnya sedang mundur, karena orang lain maju, kita berhenti. Orang lain semakin jauh, kita masih di tempat yang sama. Artinya bukan stagnasi, kita sedang mundur di jalur pertandingannya kita. Jadi, kalau kita investasi yang benar di dalam tangan Tuhan, hidup kita yang benar seluruhnya dalam tangan Tuhan, itu artinya tidak ada yang namanya kemunduran. Gitu ya. Mungkin kita akan mengalami yang namanya titik jenuh. Kita mulai, ya tadi dibilang, mulai malas baca Alkitab, kita mulai saat teduhnya bolong-bolong, atau kita mungkin pelayanannya sudah nggak on fire, gitu kan. Tapi yang namanya kita udah mau ikut Tuhan, apapun harganya kita kasih gitu. Pertaruhkan hidup itu seutuhnya gitu loh. Jangan cuma setengah-setengah. Oke, aku ikut Tuhan kalau di gereja, tapi di kampus aku tetap nyontek, harga mati gitu ya. Nah, enggak gitu loh. Di gereja aku adalah ketua konser, tapi di kampus aku ketua nyontek, enggak gitu loh. Misalnya di gereja aku basis yang hebat gitu, aku WL yang hebat, tapi di tempat kerja kita ngomong yang kasar-kasar, enggak gitu loh. Yang namanya mempertaruhkan hidup kita itu ada keseluruhan, semuanya kita taruh di dalam tangan Tuhan. Enggak cuma oke, Tuhan 50% aku taruh di sini, 50% aku taruh di sana gitu. 50% untuk Tuhan, 50% untuk setan gitu ya. Enggak gitu loh. Yang namanya pertaruhan hidup itu 100%. Kalau kamu bilang 50-50, artinya 100% kamu udah untuk setan gitu ya. 100% hidupmu udah untuk setan gitu. Kamu pertaruhkan di sana. Nah, oleh karena itu yuk kita mau sama-sama belajar nih. Di ayat 20 dulu kita baca. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari. Nggak pakai mikir gitu loh. Baru dilempar. Ini contoh ya. Dilempar jubah. Dia tuh nggak pakai mikir. Langsung berdiri. Meninggalkan. Gitu ya. Lari mengejar Elia. Dia nggak pakai mikir gitu loh. Nah, di sini aku sering banget dengar. Dengan iman aja gitu ya. Dengan iman aja. Tapi nggak melakukan apapun gitu. Lebih baik orang yang perbuatannya menyatakan imannya daripada ngomongnya dengan iman kita bisa melakukan ini tapi tidak belajar. Dengan iman aku IPK-nya 4,9. Oh, lebih tinggi daripada standar gitu ya. Lebih tinggi, standarnya kan 4 gitu. Tapi tidak pernah belajar. Belajarnya besok ujian, hari ini belajar. Nah, jadi imannya itu di mana gitu loh. Kalau perbuatannya tidak dinyatakan gitu. Imannya itu di mana gitu. Yang lebih baik perbuatan kita mendemonstrasikan imannya kita. Ini si Elisa mendemonstrasikan sekali. Dia tahu panggilannya, dia langsung berdiri, meninggalkan gitu ya. Meninggalkan lembunya dan berlari. Nah, di sini kita mau belajar hal apa yang kita tinggalkan di belakang gitu ya. Apa yang kita tinggalkan sama pentingnya dengan langkah kita selanjutnya. Ketika kita memutuskan misalnya ya, ketika kita memutuskan untuk oke, aku kuliah 100% aku mau jujur gitu ya. Aku mau jujur, aku nggak nyontek, aku nggak mau manipulasi data, aku nggak mau apa-apa. Itu misalnya contoh ya, seperti itu. Ya udah, kamu tinggalkan dong kedaginganmu yang pengen, aduh aku pengen satu kali ini aku manipulasi ya, satu kali ini aku apalah gitu ya. Tinggalkan dong gitu loh. Hal yang kita tinggalkan itu sama pentingnya dengan apa yang akan kita lakukan selanjutnya gitu. Apa yang kita lupakan itu sama pentingnya dengan langkah kita di depan. Ketika kita memutuskan maju, maka tinggalkan yang di belakang. Gak usah nyeret-nyeret sesuatu. Ketika kamu mau investasikan ke depan, jangan tengok-tengok sama kemari gitu ya. Jadi yuk kita mau sama-sama belajar gitu loh, demonstrasikan iman kita. Kalau kita bilang aku mau pertaruhkan hidupku di dalam tangan Tuhan, apapun resikonya, pertaruhkan gitu. Di dunia kerjamu, di dunia perkuliahanmu, nyatakan Kristus gitu ya. Nyatakan bahwa Tuhan Yesus itu hadir gitu. Satu kali aku mau cerita nih,
Jadi kemarin teman-teman aku tuh beberapa minggu lalu aku ikut ujian TOEFL ya, jujur ya, ini aku jujur. Memang aku kurang berapa, jadi aku nggak lulus waktu itu, kurang beberapa skor gitu ya. Jadi targetnya 425, aku 386 kalau nggak salah, skorku seperti itu. Nah, terus sebelumnya itu sebenarnya sempat tersirat ya teman-teman. Ini jangan ditiru ya teman-teman, khususnya anak-anak unika juga. Sempat tersirat kan ujiannya online ya, nggak kelihatan sama orang pengawasnya gitu ya. Aku tuh sempat mikir, apa aku bawa aja ya teman yang pintar bahasa Inggris supaya bisa nolong aku gitu. Toh nggak ada kamera, nggak ada yang menjaga-jaga kita gitu ya. Aku sempat mikir gitu. Aku ngerjain di Vol Cafe nih ya teman-teman. Aku nggak endorse, tapi aku cerita aslinya gitu. Terus, tapi aku cerita nih sama Daniel waktu itu. Malamnya aku ceritakan, tapi aku nggak damai sejahtera gitu. Ya udah, akhirnya aku memutuskan untuk tidak gitu ya. Aku tidak. Jadi sayang banget. Udah berapa tahun ya aku kuliah ya berarti ya. Aku lupa berapa tahun kuliah dari 2017. Tercemari hanya gara-gara tes TOEFL gitu. Tes TOEFL, aku minta tolong orang. Dan ternyata teman-teman di waktu yang sama, aku di Vol Cafe dan untung banget aku tuh ngerasa itu adalah alarm Roh Kudus gitu. Temanku yang juga tes TOEFL di hari yang sama gitu. Di hari yang sama, dia membawa teman, tapi dia nggak tahu kalau aku ada di situ gitu. Dan dia juga, jadinya pas melihat aku juga agak nggak enak gitu ya. Dalam hati, aku juga nggak enak. Tahu nggak sih teman-teman kalau kalian tuh melihat orang salah, tapi kalian nggak enak juga gitu loh. Jadinya mendingan nggak usah ketemu, tapi aku nggak tahan waktu itu mau ke kamar mandi gitu. Ya udah kak, gitu kan, permisi gitu. Aku ketika ke kamar mandi aku langsung berpikir, Tuhan selamatkan aku, Tuhan selamatkan integritasku gitu loh. Sesuatu yang aku perjuangkan supaya hasilnya tuh aku tetap jalan dan kejujuran, Tuhan selamatkan aku dengan cara bisa nggak usah gitu. Aku hati nurani itu tuh bilang nggak usah aja gitu. Masa kamu gara-gara tes ini mempermalukan nama Tuhan? Seandainya aku membawa orang pada saat itu, ya ampun, aku mempermalukan Tuhan sekali dan ya. Aku sok-sokan pelayanan di gereja, nge-WL segala macam, tapi ternyata di belakang aku seperti itu, ya ampun, aku benar-benar terima kasih Tuhan gitu loh, pasti menjaga aku gitu loh. Jadi kalau teman-teman suatu saat misalnya hadapi hal seperti itu, aku yakin ada sesuatu yang mengetuk hati kalian untuk tidak melakukannya. Dan kalau kalian tidak damai sejahtera, jangan lakukan. Karena apa? Itu adalah salah satu hal yang harus kita lakukan. Ketika kita mempertaruhkan hidup kita 100%, itulah yang harus kita tinggalkan. Jadi, yuk kita mau sama-sama gitu loh, meninggalkan kedagingannya kita walaupun berat. Kedagingannya kita walaupun berat. Walaupun kita merasa kadang, ini loh aku gitu. Kita ada keinginan eksistensi, kemudian kita merasa minder juga, kita tinggalkan itu. Kita ketika kita mempertaruhkan, dia kan Tuhan yang kelola. Kan kalau investasi itu ada ini ya, aku lupa sih namanya, tapi yang mengelolanya itu ada gitu. Nah, biarkan Tuhan yang kelola gitu loh. Kalau kita mau diatur seperti apa supaya kehidupan kita itu dapat berfungsi maksimal, dapat menguntungkan kerajaan surga. Nah, oleh karena itu, kita lanjut lagi nih. Setiap kita itu, ketika kita sudah mempertaruhkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, sekarang next step selanjutnya, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita kenali panggilannya kita itu di mana. Nggak semua orang panggilannya menjadi pendeta, seperti Gaby, gitu ya. Tapi ada nih, misalnya kayak siapa? Daniel kayak mau di kesehatan, Ika juga ada tuh, kesehatan juga. Terus siapa lagi? Ada yang di psikologi, ada yang di ekonomi, macam-macam ya jurusannya. Kalau memang itu panggilanmu, gitu, bidangmu itu panggilanmu, kerjakan, jadilah yang terbaik. Aku selalu ngomong, pernah suatu kali di acara alumni waktu aku S1, jadi aku cerita sama anak-anak alumni. Aku kan jurusannya psikologi industri organisasi. Aku ngomong sama anak-anak, kalau kamu sebagai psikolog klinis, jadilah expert di bidangmu. Kalau kamu psikolog pendidikan, jadilah expert di bidangmu. Kalau kamu mau jadi akuntan, jadilah akuntan yang expert di bidangmu. Jangan malu-maluin Tuhan. Kalau aku jadi psikolog industri, aku mau jadi psikolog yang expert di bidangku. Gitu. Jadi jangan malu-maluin Tuhan, karena Tuhan sudah punya panggilan. Kita itu ibaratnya tuh adalah karyawan-karyawannya surga yang diutus gitu loh, bermisi. Nah,
dalam dunia ini, dan kerajaan surga itu pengen dong gitu loh. Kerajaan surga itu dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru melalui kehidupan kita. Tapi kalau kita nggak maksimal, berarti surga salah dong hire kita. Surga salah dong panggil kita. Surga salah dong mempercayakan kehidupan untuk kita. Surga salah dong mempercayai kita banyak hal. Berarti surga salah. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, yuk kita sama-sama menjadi expert di bidangnya kita. Jangan berinvestasi di tempat kita tidak dipanggil. Misalnya nih, misalnya aku ngapain ya? Misalnya orang yang dia bukan YouTuber, karena barusan banyak cerita, tapi tidak akan sebut nama, dia bukan YouTuber, tapi dia coba-coba YouTuber gitu loh. Dia pengen di YouTuber. Lah, tempatnya nggak dipanggil, yang nggak akan maksimal, bisa, tapi nggak maksimal, seperti orang yang dipanggil menjadi YouTuber gitu loh. Jadi, berkembanglah di tempat kamu dipanggil. Jangan berkembang di mana kamu tidak dipanggil. Ada yang sama pentingnya dengan dipanggil Tuhan, ngerti panggilan Tuhan, yaitu mengerti di mana kita tidak dipanggil Tuhan, gitu. Di mana kita tidak harus mengerjakan segala sesuatu. Kita itu fokus. Aku sempat mengalami yang bingung gitu ya, sama hidupku sendiri. Aku jujur nih ya, saya ini sebenarnya pengen jadi apa sih gitu. Aku tuh ngerasa kok aku nih pengen ya punya ini, punya itu, pengen jadi psikolog, pengen jadi bisnis, pengen jadi kalau bisa tuh akuntan, pengen jadi manajer, pengen jadi semuanya, kalau bisa semua aku handle gitu ya. Tapi ternyata yang ada badannya yang mati gitu. Badannya yang mati. Ngertilah gimana sih kamu dipanggil gitu. Fokuslah di sana. Seorang atlet itu kan bukan yang bisa semuanya yang menjadi atlet yang hebat. Tapi orang yang fokus, kalau dia main catur yang benar-benar dia fokus di sana, dia mendalami di sana, itulah yang jadi atlet. Pelari yang benar-benar kuat, enggak yang sambil pelari, habis besoknya main sepak bola, besoknya main basket, besoknya main apa lagi, badminton, besoknya main apa, enggak gitu. Jadi dia orang yang fokus gitu. Belajarlah ketika kamu udah tahu, oh iya, panggilan itu tidak pernah jauh dari apa yang kita sukai. Itu aku dikasih tahu sama Om Marwan itu. Oma, panggilan itu apa? Ketika itu Om aku bilang, panggilan itu tidak pernah jauh dari apa yang kita sukai. Oh gitu, oke, gitu kan. Dari situ aku benar-benar, apa yang tidak aku sukai? Itu berarti bukan panggilanku, walaupun aku coba, nggak akan maksimal, pasti suatu saat aku bosan gitu ya. Nah, oleh karena itu ya teman-teman, berinvestasilah di tempat di mana kamu dipanggil. Kamu udah tahu nih, kamu udah investasi untuk kerajaan surga. Dan sekarang kamu tahu fokusnya kamu apa. Kalau dalam perusahaan contohnya ya, ini karena siapa ya yang aku mau kasih contoh nih ya. Oh, contohnya gini aja. Di perusahaan itu ada yang namanya departemen di hotel misalnya, engineering. Kemudian ada accounting, kemudian ada HRD, kemudian ada food product gitu ya, macam-macam ya. Dan semuanya itu nggak dikelola sama satu orang. Semua orang punya bagian yang spesifik. Chef dia sebagai chef, nggak mungkin dia pegang urus hitung-hitung uang gitu. Nah, karena kita ini anak-anaknya Tuhan, tahu nggak sih panggilannya kita di mana? Kita itu ditempatkan Tuhan di mana? Kalau belum tahu, cari tahu, berdoa, dekatkan diri sama Tuhan. Tuh. Kemudian saat ini kita sedang hidup di kerajaan, berinvestasi di kerajaan surga. Maksudnya seperti apa sih? Gini, hidup kita adalah kepercayaan. Setiap orang yang bekerja, contohnya di perusahaan, itu perusahaannya nggak tahu dia ini akan baik atau enggak. Perusahaan nggak tahu dia ini akan menghasilkan keuntungan atau tidak. Tapi berdasarkan kepercayaan, makanya perusahaan mempekerjakan. Begitu pula dengan kerajaan surga. Bapa di surga itu memberikan kepercayaan kita berupa kehidupan yang harus kita kelola dengan baik. Kehidupan yang harus kita jalankan dengan baik. Pertanyaannya, apakah kehidupan kita yang sudah dipercayakan ini bisa kita kembalikan kepada Tuhan? Kita bisa memberikan feedback yang baik. Itu dari sudut pandang surga. Dari sudut pandangnya kita, kalau bukan ke surga, kita mau investasikan kemana lagi? Kalau kita tahu nih, kalau aku tahu, aku pernah dengar katanya Tuhan Yesus itu baik ya. Kalau kata orang Tuhan Yesus itu jalan ke surga ya. Kata orang Tuhan Yesus itu memberi berkat ya. Kata orang. Nah, kata orang
itu yang baik-baik gitu. Tapi kenapa enggak? Kalau kita mudah mendengar kata orang, kenapa kita tidak jalani sendiri? Kenapa kita tidak coba pertaruhkan hidup kita 100% di dalam tangan Tuhan? Omong kosongnya, kalaupun kita rugi, seperti yang tadi aku bilang di awal, kalaupun kita rugi, tidak sebesar keuntungan yang sudah kita terima. Contohnya kita sudah punya baju, ini aja udah keuntungan gitu. So, awalnya kita nggak pegang uang waktu lahir. Kan nggak ada tuh yang masuk keluar dari rahim ibunya tahu-tahu, Mama ini 1 miliar, untuk hidupku selama sampai SD gitu. Misalnya, nggak ada kan gitu. Kita itu aja hidup dengan berpakaian seperti ini, itu sudah keuntungan gitu ya. Jadi, omong kosong sekali kalau misalnya kita bilang kita rugi gitu Tuhan. Kalaupun rugi, tidak sebanyak anugerah Tuhan yang kita terima. Tidak sebanyak apa yang sudah Tuhan kasih. Tidak sebanyak uang kuliah yang kita habiskan. Ya. Tidak sebanyak itu. Dan oleh karena itu, untuk closing statementku, untuk sore hari ini, lanjut sebentar. Ini yang dikatakan bisa kembali ke Elia sebentar. Di alinea yang terakhir, sesudah itu, bersiap-siaplah ia, lalu mengikuti Elia, dan menjadi pelayannya. Lah, dari orang berada jadi pelayan. Coba cek deh. 1 Raja-Raja sampai 2 Raja-Raja, pasal yang kedua, nama Elisa tuh nggak ada disebut sama sekali. Nggak ada disebut. Cek deh, cek. Nggak ada disebut sama sekali, sampai 2 Raja-Raja. Dari 1 Raja-Raja, 19 itu, terakhir. Dan menjadi pelayannya. Berarti Elisa kemana nih? Ya, kita tahu. Otomatis kalau tidak disebut, karena dia adalah pelayannya. Dia bukan tokoh utamanya. Jadi dia tidak langsung jadi nabi besar. Hanya karena dia dipanggil dengan benar. Bukan berarti dia akan langsung dapat semuanya. Semuanya butuh proses. Gitu ya. Dia jadi pelayannya. Nggak langsung jadi, oke, kamu dipromosikan. Langsung jadi nabi besar. Enggak. Tapi Elisa tahu ketika dia investasikan hidupnya di tempat yang benar, sekalipun dia harus mulai dari tempat terendah, dia tahu endingnya adalah kemuliaan yang dari Tuhan. Oleh karena itu, nggak apa-apa ya Gap kalau mau dimunculkan closing statement-nya dari aku, dari pembelajaran kita hari ini. Mau uangmu kamu investasikan dimanapun, mau kamu punya harta benda dimanapun, tetap saja pengelolanya adalah manusia. Oleh karena itu, investasi yang tertinggi adalah ketika kita memilih mempertaruhkan hidup kita di dalam Kristus. Investasi tertinggi adalah ketika kita mempertaruhkan hidup kita dalam Kristus. Artinya, uang kita letakkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, visi hidupku secara pribadi, aku pengen jadi bendahara kerajaan surga. Artinya apa? Aku kelola harta benda yang ada sama aku. Uang misalnya dari online shop aku, itu aku kelola. Gimana sih cara mengembangkan pelayanan dan uang yang ada? Karena aku tahu makananku ya akan tetap 3 kali sehari. Makananku ya tetap enak. Bajuku ya tetap nggak akan telanjang lah gitu ya. Tapi aku mau jadi bendahara kerajaan surga gitu. Dan ketika aku mempertaruhkan hidupku, Tuhan akan kembangkan talenta-talenta itu. Bisa dicek ya nanti di Matius 25. Talenta itu tidak pernah stuck di 5. Tapi Tuhan kembangkan menjadi 10. 10 jadi 20. 20 jadi 40. 40 jadi 80. Kalau kita kelola dengan benar. Oleh karena itu, ketika kamu hari ini tahu di mana kamu harus mempertaruhkan hidupmu, pertaruhkanlah hidupmu di dalam tangan Kristus. Karena di dalam tangan Kristus, kamu tidak pernah rugi. Dan hidup yang tidak pernah kamu pertaruhkan sama sekali dalam tangan Kristus adalah hidup yang tidak layak untuk kamu menangkan. Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan adalah hidup yang tidak layak untuk dimenangkan. Oleh karena itu, teman-teman, berinvestasilah di tempat di mana kamu harus dipanggil. Itu aja yang bisa aku sharingkan. Terima kasih. Shalom guys. Shalom. Jelas nggak? Shalom. Jelas. Wait guys. Oh ya. Jadi gimana tadi sampai yang disampaikan oleh Kak Elisa?
Berkati semua ya. Tidak ada apa. Ya, sekarang kita sesi tanya jawab ya. Barangkali ya teman-teman yang mau bertanya tentang investasi tertinggi, dipersilahkan. Atau ada yang mau sharing, teman-teman? Adakah? Nggak pada dimunculin semua videonya, kan nggak tahu jadinya. Ya, mungkin Vira mau bertanya. Ya, Noel mau sharing. Ya, Noel, silakan Noel. Adik kecil kita. Ora. Ora. Ya, aku yang sharing teman-teman. Apa ya? Ya, kalau tadi bahas soal panggilan ya teman-teman ya. Aku benar-benar merasakan apa ya, hari ini aku belajar sesuatu sih, hari ini belajar sesuatu. Jadi nggak tahu kenapa Tuhan tuh benar-benar menyertai aku di tempat pekerjaan. Aku tahu gitu ending hidupku terpanggilnya menjadi seorang apa. Tapi hari ini aku sedang menjajaki mengawali sebuah panggilan hidup aku gitu ya. Jadi di sebuah apotek ya. Tapi tahu endingnya pasti nggak di situ. Ya, apa ya? Aku belajar seperti ini teman-teman. Satu hal bahwa kalau kita kumpul-kumpul di PMK kayak gitu ya, aku sedikit berbagi ya. Kumpul-kumpul di PMK, di fakultas, di komsel, di gereja gitu kan, kita nggak mungkin ya merasakan apa ya, tekanan batin, tekanan mental kayak gitu ya. Ya karena kalaupun kita mengalami tekanan akan cepat terselesaikan karena kita memiliki apa ya, istilahnya kayak mungkin kontra atau mungkin beda pendapat dengan saudara kita seiman kayak gitu kan. Dan itu pasti kan gampang penyelesaiannya karena prinsipnya sama, Tuhan yang dipercaya sama, hukum kasihnya juga sama, firmannya juga sama, benar nggak? Tapi justru aku tuh mengalami bagaimana aku bertemu dengan orang-orang yang bukan seiman gitu loh di apotekku. Nanti teman-teman pasti akan merasakan bahwa teman-teman bekerja bukan di PMK, ya kan nggak mungkin lah ya kerja di PMK. Full timer kampus bagaimana ya, kecuali mau jadi dosen pembimbing ya di PMK. Tapi di sini aku bersyukur gitu loh ada di sebuah apotek dan aku cuma Kristen sendiri. Teman-teman minggu lalu aku udah sharing kayak gitu kan tentang apotek ini dan hari-hari ini tuh lagi dibawa Tuhan mengalami saling ditajamkan satu sama lain antar anggota apotek kami. Salah satunya terkhususnya juga aku. Jadi aku pernah salah kayak gitu ya, wajar ya kerja salah. Jadi nanti kalau teman-teman kerja salah, jangan merasa bersalah terus atau merasa terintimidasi. Tapi bersyukurlah buat belajar, jangan jadikan, aduh salah, udah nggak usah kerja, nggak mungkin lah, udah kontrak ya. Kalau pelayanan nggak usah pelayan lagi, gampang. Ini udah kerja, nggak mau kerja lagi gara-gara aku salah. Waduh men, kamu langsung dituntut men ya, langsung masuk ke jeruji, bukan karena hidup baik, tapi karena apa namanya melanggar kontrak ya. Sampai suatu ketika kemarin ada salah tentang input kayak gitu kan sama temanku, satu temanku cowok juga ya. Dan inputnya itu sebenarnya simpel sih inputnya. Jadi inputnya itu misal ada kayak botol, ada Rivanol ya, tahu Rivanol ya? Rivanol tuh kayak alkohol gitu. Perusahaannya beda. Ada yang namanya OneMed sama Medica. Nah, waktu aku ngasih ke customer pasien itu aku ngasihnya yang Medica, tapi temanku yang ngentri di kasir ngentrinya OneMed. Puji Tuhan kesalahannya dikit gitu ya, kesalahannya dikit. Tapi teman-teman di situ wah langsung teman-teman ya, namanya mungkin bukan orang Kristen ya, langsung ditegur tuh di grup, dikata-katain bla 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 dari kebun binatang huruf A sampai Z tuh keluar semua teman-teman. Wah aku tuh di situ benar-benar ngerasain ya ampun salah gini doang ya pikirku ya, salah gini doang udah sampai kayak gitu gitu. Ya aku belajar untuk merendahkan diriku untuk siapa nih, Yunike Pangestuti Admit. Ya aku nih sama ngasih sih ya.
ya. Terus habis itu aku merasakan bahwa wah disalah-salahin kayak gitu ya. Ya salah, tapi salah-salahinnya itu benar-benar parah banget gitu loh. Dan itu nggak terjadi sekali dua kali. Jadi kalau ada kesalahan di apotek itu langsung menujunya ke aku atau ke beberapa temanku kayak gitu. Dan ya puji Tuhan gitu loh, puji Tuhan aku bersyukur di kayak apa ya, bersyukurnya bahwa Tuhan tuh baiknya tuh gimana, sekalipun dijahatin, dimusuhin, banyak masalah di apotek, tapi Tuhan tetap mengasihi aku, Tuhan tetap membawa aku untuk sabar, tetap rendah hati kayak gitu kan. Jadi ada satu juga temanku tuh apoteker teman-teman ya, di atasku lah, dia itu di atasku, usianya di atasku. Jadi kalau kami itu shift, dia tuh nggak mau pegang kasir teman-teman. Nah, yang waktu kemarin itu yang megang kasir namanya namaku gitu. Tapi aku nggak merasa menjualkan Rivanol teman-teman, karena waktu itu lagi disuruh dia beli nasi goreng di depan ya. Aku tuh nggak merasa teman, aku tuh belajar mengingat sesuatu yang aku tidak pernah lakukan ya, susah banget loh itu ya. Aku bener-bener ngerasa nggak jualin Rivanol kayak gitu. Kenapa bisa aku yang salah kayak gitu. Kalau yang Rivanol perusahaan aku pernah salah waktu itu, tapi yang kemarin tuh barusan kenapa namaku lagi ya Tian. Terus aku manusiawi itu membela diriku. Kenapa sih Tuhan kok aku terus yang salah gitu. Ya, kenapa harus aku yang salah Tian. Besok mau tak buat lagu teman-teman ya. Kenapa Tuhan kok aku yang salah? Tapi suatu ketika ya Tuhan berikan aku kekuatan sih lewat teman-teman, lewat Elisa, aku juga sharing baca firman Tuhan, aku diberikan kekuatan bahwa nggak ada yang salah kok dalam hidup kamu. Aku bahkan ada satu statement yang tiba-tiba Roh Kudus ingatkan sama aku. Seringkali tuh Tuhan izinkan kita berada dalam kesalahan supaya menyadari bahwa kita ini butuh Tuhan dan kita bukan Tuhan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman di dalam kuliah, kerja, teman-teman bersalah kayak gitu ya, melakukan kesalahan atau praktek atau responsi atau mungkin apa ya, praktek apa khotbah mungkin ya, Gaby itu sering khotbah. Kalau teman-teman merasa bersalah, percaya bahwa kesalahan yang terjadi di dalam Tuhan itu menyadarkan kita teman-teman bahwa kita itu bukan Tuhan dan kita butuh Tuhan kayak gitu loh. Kalau hari-hari ini teman-teman merasakan hal itu dan teman-teman disalahkan sama orang, belajarlah untuk rendah hati, belajarlah untuk mengampuni ya, karena ya kita ini bukan Tuhan yang harus benar dan kita pasti butuh Tuhan. Maksudnya itu mengembalikan kita ke esensi awal sih teman-teman. Jadi begitu sih sharingku teman-teman. Jadi teman-teman yang mengalami itu mungkin saat ini teman-teman nggak tahu ya rasanya kayak gimana, tapi ada mungkin beberapa dari kamu atau di kampusmu atau kamu di tempat pekerjaan, kamu nanti akan mengalami itu. Ingat perkataannya Mas Dan malam hari ini, kalau kamu hari ini ada di dalam kesalahan, menyadarkan kamu bahwa kamu bukan Tuhan dan kamu butuh Tuhan. Seperti itu. Semangat semua teman-teman. God bless you ya. Weh, mantap Kak Dan. Kami semua tahu kok kalau Kak Dan itu bukan Tuhan. Tenang. Semangat terus Kak Dan buat kerjanya. Maklumlah anak baru kan, anak baru tuh memang biasanya kan kalau di sekolahan kayak di ospek gitu kan. Nah mungkin itu juga yang terjadi di apotek kakak. Kakak tuh sedang di ospek sama orang-orang yang lebih senior dari kakak. Oh semuanya baru ya, maaf ya. Nangis tuh. Aku nangis gara-gara delok kowe El. Semangat, semangat. Sangat memberkati sekali keadaan, semangat buat kerjanya, semangat buat kehidupannya. Pakai Tuhan. Jadi kebanggaan dan jadi alat buat Tuhan. Amin. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20.24 yang berarti UHOP kita akan berakhir. Ya. Untuk doa penutupnya ya saya langsung serahkan saja ya buat Kak Daniel. Oke, yo kita berdoa dulu. Nanti kita foto dulu ya guys ya. Biasanya kalau mau doa ada yang keluar. Nah ini bener kan ada yang keluar kan? Ya kita berdoa dulu. Nanti kita foto bersama ya teman-teman ya. Ayo mari kita sama-sama berdoa. Selamat malam Bapak, kami bersyukur untuk setiap kasih karunia-Mu Tuhan yang memimpin kami, yang menyertai kami dalam setiap hari kami. Kami percaya di dalam setiap perjalanan hidup kami, dalam panggilan hidup kami tahu bahwa tiang awan dan tiang api itu yang terus menyertai kami di musim kami, melewati lembah kekelaman kami tahu bahwa Engkau selalu hadir buat kami. Dan Bapak kami berdoa,
Engkau yang memimpin kami untuk hidup terus takut akan Tuhan, hidup memiliki hubungan pribadi dengan Engkau, dan terus memiliki rasa cinta kasih kami Tuhan kepada bangsa kami Indonesia. Terima kasih, kami menyerahkan semua dalam tangan kuasa-Mu dan temukan kami di UHOP minggu depan. Terima kasih Bapa, memberkati setiap kami, setiap hidup kami, dan kiranya Tuhan berkat Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub turun atas setiap hidup kami, dan kami menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang kami injak menjadi milik kami, dan setiap berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami, keluarga kami, pendidikan, pekerjaan, dan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin.